Di kesempatan video tutorial Microsoft Excel kali ini, kita akan belajar bersama membuat sebuah aplikasi pinjaman. Sebelumnya, download terlebih dahulu project file yang sudah saya siapkan melalui link yang ada di deskripsi, sehingga Anda tidak perlu lagi membuat form-formnya dari awal. Nantinya, aplikasi pinjaman terdiri dari 4 buah sheet, yaitu sheet data yang berisi data peminjam. Di sheet data ini diisi secara manual. Kemudian di sheet pinjaman atau data pencairan pinjaman semua diisi secara manual kecuali yang kolom nama ini. Begitu juga untuk sheet angsuran, semua diisi manual kecuali yang nama ini nanti diberikan rumus. Sedangkan untuk sheet rekapitulasi data pinjaman nantinya berisi semuanya rumus atau fungsi di Excel. Langsung saja untuk di data pinjaman saya masukkan datanya terlebih dahulu. Di sini saya mengambil contoh 2 data saja. Setelah itu pilih sheet pinjaman. Di sini kita akan mencoba masukkan beberapa pinjaman. Di antaranya ada yang memiliki pinjaman 2 kali atau lebih dari 1. Kita masukkan tanggal dengan kontrol plus titik koma untuk memasukkan tanggal hari ini yang ada di komputer. Kemudian masukkan ID-nya, misal P01, besar pinjamannya misalnya 1 juta. Kemudian saya masukkan tanggal lagi, P02, kemudian besar pinjamannya 500.000. Kemudian saya masukkan satu lagi, yaitu misalnya P001, berarti ID P001 memiliki lebih dari 1 pinjaman, misalnya pinjamannya 250.000, seperti ini. Selanjutnya untuk di bagian nama kita masukkan rumus VLOOKUP. Sebelumnya pilih sheet data terlebih dahulu, kemudian pilih ini, seleksi di bagian ini datanya, kemudian kita beri nama data. Nantinya untuk memudahkan pembuatan fungsi VLOOKUP. Selanjutnya kita masukkan fungsinya, yaitu sama dengan, kita kasih perintah if error. Ini klik 2 kali di sini kalau malas mengetikkannya. Kemudian kita baru ketikkan fungsi VLOOKUP. Kemudian pilih C5, sel C5. Kemudian kita ketikkan data saja. Kemudian titik koma. Lalu pilih nama, yaitu data paling nomor 2. Selanjutnya pilih false. Kemudian tutup kurung, titik koma, kemudian masukkan errornya. Jika namanya tidak ada ini kodenya, maka kita akan masukkan tanda petik aja, yaitu kosong, teksnya kosong. Oke, setelah itu kita copy ke bawah. Kita hilangkan atau sesuaikan bordernya saja ini. Oke, seperti ini. Jadi untuk nama terisi secara otomatis. Selanjutnya di sheet angsuran kita coba masukkan beberapa angsuran.
Sekarang kita masukkan fungsi yang sama seperti tadi, yaitu if error, kemudian VLOOKUP, dan di C5 ini kemudian data, yaitu data rank yang sudah dibuat di sheet data, kemudian nomor urut datanya yang mau diambil urutan kedua, kemudian false, tutup kurung, kemudian isi dengan tanda petik, lalu enter. Kemudian kita copy rumusnya ke bawah, dan ya saya sesuaikan bordernya aja. Oke, seperti ini, sehingga namanya otomatis terisi setelah ID dimasukkan. Oke, untuk sheet data, pinjaman, dan angsuran sudah selesai. Selanjutnya yaitu di bagian sheet rekap. Di sini kita masukkan berdasarkan dari data sheet data. Kita ambilkan dari sini saja. Kemudian kita kopikan ke bawah. Oke, biar seragam, ini saya ubah bordernya aja, kita beri hal yang tebal ini sama. Oke, seperti ini. Kemudian untuk nama juga sama, fungsinya juga sama, if error, kemudian VLOOKUP, B5, selnya pilih B5, kemudian data, kemudian masukkan 2 indeksnya, kemudian false, selanjutnya masukkan tanda petik 2 di atas dan kurung tutup, lalu enter. Kemudian kita copy ke bawah dengan cara double klik di pojok sini, juga sama, atau di sini tekan, tahan, lalu seret ke bawah, sama saja. Selanjutnya kita akan mencari besar pinjaman dengan menggunakan fungsi atau rumus SUMIF, sama dengan SUMIF kurung buka. Kemudian kita pilih besar pinjaman dari sheet pinjaman. Kemudian pilih di bagian C ini melalui sel C5 sampai C24. Setelah itu tekan F4, tombol F4 pada keyboard sekali saja. Kemudian titik koma tadi berdasarkan referensi ID berada di B5 di sheet rekap, yaitu B5. Kemudian kita lakukan sum rank-nya, yaitu bagian yang akan ditotal, yaitu di besar pinjaman. Kita klik di sini melalui sel E5 sampai dengan E24. Kemudian jangan lupa tekan tombol F4 sekali saja, kemudian beri tutup kurung, lalu enter. Maka total pinjaman akan terakumulasi di sini. Karena dengan ID P001 memiliki 2 buah pinjaman, yaitu 1 juta dan 250, maka terakumulasi di data rekapitulasi sebesar 1.250.000. Kemudian kita kopikan saja ke bawah fungsinya. Selanjutnya kita akan mencari total angsuran. Untuk fungsinya juga sama, SUMIF. Kemudian kita berdasarkan sheet yang ada di angsuran ini. Jangan lupa ini adalah B5 untuk
kuncinya atau ID-nya. Kita pilih sheet angsuran, kemudian kita pilih C5 sampai C24 sini sama. Kemudian jangan lupa tekan F4 sekali lagi. Kemudian B5, masukkan B5, kemudian kita total angsuran yang masuk di sini. Dan kita tekan F4 lagi, lalu tutup kurung. Maka total angsuran akan terakumulasi di sini. Selanjutnya kopikan ke bawah untuk fungsinya. Untuk sisa pinjaman yaitu mudah saja, tinggal kita masukkan sama dengan, berarti sisa pinjaman besar pinjaman dikurangi total angsuran. Gitu aja, simple ini. Kemudian tarik ke bawah, copy fungsinya. Selanjutnya di keterangan kita akan memberi 3 buah jenis keterangan di sini, lunas, belum lunas, dan kelebihan bayar. Menggunakan fungsi if sama dengan if dalam kurung, kita pilih sel B5. Ini jika kosong, B5 sama dengan 0, maka kita beri keterangan kosong aja. Selanjutnya if jika F5 ya ini intinya F5 sama dengan 0, sisa pinjaman sama dengan 0, maka keterangannya yaitu lunas. Kita masukkan if lagi jika ini E5, kuncinya E5, kita kasih fungsi lebih besar daripada D5 ini, D5, maka keterangannya yaitu kelebihan bayar. Titik koma, kemudian jika di luar itu maka belum lunas, keterangannya belum lunas. Sekarang kita tutup kurung sebanyak if yang kita gunakan, yaitu 3. Setelah itu tekan enter. Sekarang kita kopikan ke bawah untuk fungsinya. Sekarang kita coba akan tes jika angsurannya ini lunas. Coba di bagian angsuran kita masukkan angsuran lagi, apakah fungsinya sudah bekerja dengan baik. Kita masukkan P002, kita masukkan angsurannya 400.000. Kita lihat di rekap, maka di sini keterangannya lunas. Sekarang kita coba masukkan lagi jika kelebihan bayar apakah sudah berfungsi dengan baik. Misalnya kita kasih angsuran 50.000. Nah, di sini ada kelebihan bayar sudah berfungsi. Oke, di sini saya hapus saja. Demikian tadi tutorial Microsoft Excel cara membuat sebuah aplikasi pinjaman. Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan terima kasih.